Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Momiji Japanese Restaurant di Aston Priority Simatupang Hotel and Conference Center. Bang Umar minumnya belum datang nih, saya panggil dulu. Minuman Bang Umar, mantap, warna hijau. Waduh, warna hijau. Tuh, ini apa nih Mbak? Mint gitu kayaknya nih. Iya, leci mint. Wow. Leci mint. Mantap, seger ya. Waduh, wah ada lecinya. beda lu. Lorasin. Waduh, gue demen juga nih. Ini warna partai apa ini ya? Waduh, belum ada tuh warnanya. Nggak ada nih yang menuju ke sini ada. Oh, saya nggak sebut. Menuju ya? Iya, saya nggak sebut. Oke, ini ada VT 2 nih, Bang Anca dari mantan Gubernur DKI. Ada Bang Yos yang ya ada semacam pertanyaan lah untuk Bang Anca. Kita lihat dulu VT-nya ya. Jadi waktu aku jadi gubernur ya dan mundur ya Pak Suryadi terus mundur ke sini sampai Ali Sadikin, itu ada undang-undang khusus ibu kota negara, di mana isinya antara lain adalah wakil gubernur DKI Jakarta itu ada 4, gitu. Nah kenapa kok bisa menjadi penting wakil gubernur ini ya perannya? Karena Jakarta ini kan multifungsi, bukan hanya sebagai ibu kota negara pusat pemerintahan, bukan. Ya, tapi pusat perdagangan, pusat ekonomi, pusat budaya, wisata, pusat pelajar. Nah, multifungsi ini menjadikan Jakarta itu seperti magnet gitu loh. Ya, terus masalah-masalah timbul kan, urbanisasi segala macam. Nah, diantaranya juga karena ibu kota negara kan para diplomat juga di sini gitu ya. Jadi nuansa yang masalah yang ditangani gubernur dan wakilnya itu adalah bukan lokal saja seperti yang di provinsi lain kan, tetapi juga nasional dan internasional gitu loh. Nah saat reformasi bergulir, lalu ada undang-undang otonomi daerah gitu ya, di mana DKI Jakarta lalu disamakan dengan provinsi lain, wakilnya cuma 1. Nah itu amat saya rasakan perbedaan itu, ya karena volume pekerjaan itu memang sungguh sangat banyak, sangat berbobot gitu ya. Oleh karena itu lalu saya akalin gitu bagaimana, lalu kita membangun struktur internal di Pemda itu ada deputy kan. Tetapi ada 4 deputy, walaupun begitu deputy ini kan kewenangannya berbeda dengan wakil gubernur gitu. Dan jadi saya menjadi heran yang tidak bisa menyangkan beratnya gubernur pada saat dia tidak punya wakil. Sementara saat ini Anies itu sudah 1,5 tahun lamanya wakilnya itu kosong gitu loh. Saya berharap dengan adanya 2 calon yang akan diajukan di Dewan ini ya segera putus lah, segera final supaya wagubnya segera bisa melaksanakan tugas dan membantu gubernur gitu. Jadi kembali lagi ke tadi kan, karena frekuensi dan volume pekerjaan gubernur ini begitu berat dan besar ya, mana bisa ditangani sendiri gitu kan. Ada wakil 4 ini kan dibagikan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesra, bidang ekonomi kan gitu ya, dan keuangan. Nah ini sehingga tugas yang sangat besar tadi bisa kita bagi-bagi ke wakil gubernur gitu, walaupun tetap tanggung jawab itu ada di gubernur kan gitu. Ya tentu saja berat pada saat dia satu, apalagi kalau tidak ada kan gitu. Siapapun aku nggak ngeliat ya Anies atau siapa ya, gubernur itu memang di provinsi lain aja ada wakilnya kok, ini yang provinsi yang padat dan besar frekuensi pekerjaannya kok nggak ada, itu aja kan mudah. Iya tentu. Kenapa kok sampai bertele-tele 1,5 tahun nggak terisi? Sebenarnya hal yang tidak harus seperti itu kan. Ya kalau cara seperti apa yang dipilih kan kita orientasinya ke undang-undang, nggak usah kita bicara lagi undang-undangnya mengharuskan begitu, ya lakukan saja. Kecuali kita mau merubah undang-undang kan gitu kan. Termasuk gubernur yang 1 orang tadi kan. Kalau bisa dikembalikan 4 tentu baik. Itu kan sudah dipikir panjang kepada pembuat undang-undang yang dulu yang lama kan, bahwa di Jakarta ini perlu 4 wakil. Oke, tetapi itu sudah kan. Kalau kriteria itu begini ya, kalau saya itu melihatnya. Nah ini kota kan metropolitan ya, kota yang saya katakan tadi, ya kan. Nuansa masalah itu ya nasional, internasional. Salah satu
akibat multifungsi itu tadi Jakarta itu. Jakarta ini menjadi multi etnis juga gitu karena dapat pendatang dari berbagai daerah kan. Oleh karena itu Jakarta sering disebut miniaturnya Indonesia. Di antaranya karena semua etnis terwakili. Nah tentu gubernur atau wakil gubernur juga harus bisa katakan bergaul, bisa ngomong dengan semua etnis ini kan. Gitu. Contoh yang sederhana saja lah. Ya. Saat kita diundang komunitas itu apa, komunitas orang Batak, orang Minang, orang Ambon, orang Papua gitu, ya gubernur atau wakilnya ini harus bisa meluangkan waktu hadir, jangan cari alasan apapun gitu kan. Nah terus contoh-contoh yang lain juga, ini juga yang makanya Indonesia multi tadi ya, miniatur Indonesia ya, apalagi lihat Indonesia itu ada agama yang bermacam-macam, tapi 6 agama yang diizinkan pemerintah ya. Islam, ya Katolik, Kristen, Protestan maksudnya ya. Terus ada lagi apa Buddha, Hindu, Konghucu kan gitu kan. Nah ini semua terwakili di Jakarta. Nah kembali lagi seorang gubernur atau wagub itu juga harus tahu masalah heterogenitas ini gitu loh. Artinya dituntut luwes dia. Jangan karena aku muslim banget itu kan, nanti ada perayaan yang ekstrim itu misalnya Konghucu gitu, apa perayaan Natal nggak mau hadir lah, itu menurut saya nggak bener menurut saya sih gitu kan. Nah intinya gubernur apa wagub itu memang dituntut manusia yang luwes lah, manusia gaul lah gitu Jakarta itu. Ya memang mencari yang sempurna gitu susah ya. Tetapi kalau dia punya leadership, ya, dia paham bahwa saya itu wakil, ya. Kalau di posisi di organ tubuh kita itu, ini gubernurnya, wakil itu di leher sini. Artinya dia bukan penentu kebijakan. Nah, dia mengkoordinir organ tubuh di bawahnya kan, wali kota, kepala dinas. Jadi masalah administrasi dia harus tahu. Ya, kalau nggak tahu ya belajar, gitu. Dan yang penting kan leadershipnya, karena dia kan tugas itu dibagi-bagi semua kan. Di situ kan sudah ada asisten-asisten yang membantu dia di bidang masing-masing. Jadi lebih cenderung aku ya bukan calon yang 2 yang ada ini tidak berarti lalu tidak bisa ya juga tidak gitu kan. Karena dia kalau mempunyai kemampuan kepemimpinan kan dia kan bisa bagi-bagi pekerjaan itu sesuai pembinaan masing-masing. Yang penting dia bisa berdiri sebagai seorang koordinator yang baik lah. Oke, Bung Lubis, Bung Arisa juga ya. Pokoknya aturan sudah ada ya. Jadi Anda tinggal doa saja sampai terpilih. Tapi pesan saya begitu, Anda terpilih, Anda harus sadar tugas Anda adalah membantu gubernur, bukan penentu kebijakan. Loyal kepada gubernur, bisa mengayomi yang ke bawah semuanya gitu, bisa menjadi penghubung ya antara staf yang Anda membawain yang dikoordinir tadi dengan gubernur gitu. Oke. Kalau Bang Umar, dinamika politik sisa-sisaan pilkada 2017 itu masih ada sebenarnya Bang. Masih ada riak-riaknya lah untuk. Jadi banyakan kritiknya tuh kritik ada politisnya lah di situ. Ini gimana memastikan kinerja kepala daerah di luar kepentingan politik dari riak-riak sisaan pilkada kemarin, Bang? Ya memang kepala daerah tidak bisa lepas dari proses politik karena memang ini ada jabatan politis. Berbeda dengan sekda. Sekda bukan jabatan politis, betul nggak Bang Rahman? Iya. Nah makanya inilah mekanismenya. Nah berkaitan dengan pemilihan Pak Ahok, saya bandingkan dengan pemilihan sekarang. Pemilihan Pak Ahok dengan Pak Jarot pada saat itu rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Wewenang penuh pengisian wagub ada di Pak Ahok pada saat itu. Nah, lalu undang-undangnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mekanismenya melalui DPRD. Nah, inilah yang saya bilang tadi 18 bulan ini. Ini yang berbahaya. Berbahaya untuk proses politik di Indonesia. Jadi riak-riak 2017 itu memang kalau Profesor Refli Harun bilang kotak kecil dan kotak besar. Kotak kecil adalah DKI Jakarta, kotak besar adalah Indonesia. Jadi bagaimana bisa DKI Jakarta itu representasi dari Indonesia begitu. Oke. Bang Rahmat, sebagai yang senior juga Bang, ada masukan buat Bang Nur. Sekarang kan PR-nya berarti tinggal meyakinkan anggota DPRD sebenarnya ya? Ya.
PR gimana tuh Bang? Semua tahapan udah dilewati ya. Tahapan yang paling krusial itu adalah munculnya 2 nama yang akhirnya muncul kan. Nah itu udah sesuai dengan aturan. Dan sekali lagi saya bilang secara pribadi saya bangga lah, bersyukur karena yang hadir dua-duanya kawan saya. Ini anak Tenabang, Arija kawan saya di aktivis dan satu partai. Oke. Saran yang paling baik adalah karena terus terang saja Bang Anies sendiri diakui atau tidak kewalahan lah menurut saya. Karena Wagub ini nanti hadir sangat membantu tugas gubernur gitu. Dan Bang Anca insya Allah kalau jadi Wagub tinggal ya pertama kalau saya mengedepankan bangun Jakarta dengan basis budaya, ya kan? Kalau semua pembangunan Jakarta yang strategis dibangun dengan basis budaya, insya Allah tidak ada penyimpangan. Oke. Nah budaya secara nyata umpamanya kita ada perdanya Bang Anca. Perda 4 2015 mengenai pelestarian budaya Betawi. Nah kalau seandainya setiap sudut-sudut kota Jakarta ini tampilannya adalah ornamen Betawi, tampilannya budaya Betawi, saya yakin ada orang-orang yang mau niat jahat, mau macam-macam nggak jadi, karena malu. Budaya itu suatu nilai-nilai luhur yang harus kita jaga gitu loh. Dan saya yakin Bang Anca walaupun namanya nama Sumatera Utara, hatinya hati Betawi saya. Mantap. Jadi buat saya nggak ada masalah. Kalau saya ada masalah terhadap satu kandidat ini pasti saya kritisi lah. Arija baik, Bang Anca juga baik. Cuma satu hal yang paling penting, kita harus banyak terima kasih sama orang Betawi yang begitu welcome pada siapapun untuk datang ke Jakarta berkarir segala macam yang sehingga akhirnya semua para aktivis, para pengusaha segala macam ini kan bisa lahir, bisa muncul, bisa jadi karena kearifan orang Betawi. Kearifan orang Betawi, nilai-nilai budayanya itulah harus kita pertahankan. Oke. Bayangkan kalau hari ini nanti Arija yang bapak ibunya orang Kalimantan, lalu ini yang bapak ibunya orang Sumatera Utara, lalu jadi Wagub di Jakarta, orang Betawi welcome, nggak ada masalah. Nah ini menunjukkan jiwa NKRI, jiwa yang udah matang akan kebinekaan yang harus ditiru oleh siapapun. Jadi saya sangat tersinggung kalau ada yang mengobok-ngobok Jakarta yang nggak jelas juntrungannya gitu loh. Umpamanya dia ingin melakukan class action terhadap banjir, tapi spanduknya suruh turunin Anies. Hah? Nggak nyambung. Anies itu dipilih oleh sekian juta banyak orang, termasuk kita. Sekian juta banyak orang mau diturunin sama segelintir orang nggak bisa dong, kita jagain. Begitu juga Bang Anca atau Bang Arija mau jadi Wagub, kalau ada hal-hal yang tidak ini lalu dikritisi lalu mau diturunin, pasti kita jagain. Kan kita yang milih, kita habis milih ini harus jaga. Oke. Insya Allah walaupun nanti dipilih oleh DPRD, kita saling mendoakan saja lah. Masyarakat gak usah khawatir, ini 2 calon Wagub soleh. Arija anak Amidan, saya yakin. Ini juga Bang Anca Lubis, rumahnya di depan Masjid Al-Falah, sholat maghribnya selalu berjamaah, subuhnya juga berjamaah, gak ada masalah. Karena terus terang aja melihat karakter pemimpin, kalau saya secara pribadi, kalau seandainya dia memang ibadahnya bagus, sering sodako, insya Allah ini orang baik dan sangat peduli sama masyarakat. Oke, siap. Kita break dulu ya. Kita habisin makanannya dulu nih. Habis itu kita bakal nanya-nanya lagi sama Bang Anca di segmen terakhir. Kalau misalnya jadi wakil gubernur, hari pertama sampai biasanya kan dihitung 100 hari pertama tuh PR-nya di situ. Waktunya nggak banyak Bang, cuma sampai 2022, 2,5 tahun doang. Mau ngapain 100 hari pertamanya? Abis ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.